Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi kita ketemu di Security Service Channel. Di video kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengecek dan memperbaiki kulkas 2 pintu atas dingin, bawah tidak dingin sama sekali teman-teman. Namun sebelumnya, buat teman-teman yang baru di channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita ke intinya. Di sini saya sudah membongkar untuk koper atas. Karena untuk penyebab kulkas 2 pintu atas dingin bawah tidak dingin, ini masalahnya terletak pada komponen atau perangkat yang ada di bagian pintu atasnya ini teman-teman, di bagian freezer. Nah, sekarang selanjutnya di sini saya akan membahas satu persatu untuk penyebab kerusakannya. Pertama, kita mulai pengecekan di bagian kipas. Nah, untuk bagian kipas ini juga berfungsi untuk mengalirkan udara dingin ke bagian bawah. Nah, sekarang langsung saja kita tes, kita colokkan kulkasnya dan pastikan untuk kipasnya ini berputar teman-teman. Setelah kipas dipastikan berputar, selanjutnya kita masuk ke penyebab kedua. Ini yang paling sering terjadi. Ini untuk evaporatornya kita siram dengan menggunakan air panas teman-teman. Karena biasanya pembuangan yang di bagian belakang itu buntu. Namun di sini kita harus bersihkan dulu untuk es batu yang sudah mengeras. Pastikan untuk airnya ini lari ke belakang. Jika ada pembuangan di belakang di bagian sini. Nah, ini di belakang kulkas, di atas kompresor ini ada pembuangan, kotak pembuangan seperti ini. Ini bertujuan untuk menyimpan air atau menampung air pembuangan di bagian atas apabila es mencair. Dan juga berfungsi untuk mendinginkan kompresor teman-teman. Karena untuk wadah pembuangan di bagian belakang ini belum terisi air, artinya untuk pembuangan di bagian depan ini, di sini biasanya ada lubang pembuangan. Kalau tidak di samping itu di bagian tengah teman-teman. Namun pastikan dulu untuk semua es yang ada di evaporator ini atau di belakang evaporator ini mencair. Jadi kita siram terus dengan air panas sampai untuk airnya lari ke belakang. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman bisa pastikan untuk perkabelan. Untuk kabel kipas warna biru dan juga merah itu terhubung langsung ke kipas. Kemudian untuk kabel putih, nah ini terhubung ke heater teman-teman. Ke heater yang model balon ini. Ini juga berperan penting untuk mencairkan es batu. Apabila sudah mencapai batas maksimal, ini akan bekerja untuk heaternya dan mencairkan es batu yang ada di evaporator. Kemudian selanjutnya, ini yang sering sekali terjadi, kerusakan di bagian bimetal defrostnya ini teman-teman. Karena inilah yang berperan penting pada saat proses pendinginan dan pencairan es batunya. Untuk kerusakan bimetal defrost ini sangat mudah ditandai. Bisa teman-teman perhatikan di bagian sini adalah ada air atau embun yang masuk ke dalam. Kemudian untuk yang kecil ini adalah thermofuse. Nah, ini biasanya satu set. Jika teman-teman membeli bimetal defrost itu sudah satu set dengan thermofuse-nya. Namun sebelum melakukan pergantian untuk spare part-nya, terutama apabila tidak ada kerusakan yang seperti saya jelaskan tadi, teman-teman bisa pastikan untuk lubang pembuangan yang ada di bagian atas ini yang menuju ke selang pembuangan bagian bawah atau wadah pembuangan yang ada di bagian atas kompresor. Ini kita cari lubangnya teman-teman. Jadi khusus untuk kulkas 2 pintu, kalau bukan di samping itu di bagian tengah untuk lubangnya. Nah, sekarang bisa kelihatan di sini ada lubang yang menuju ke bawah. Nah, inilah tempat dari hawa dingin dari atas itu dialirkan ke bagian pintu bawahnya ini teman-teman, melalui celah-celah yang ada pada pintu bagian bawah. Kemudian selanjutnya kita di bagian belakang, pastikan untuk lubang pembuangan. Jadi teman-teman bisa cari untuk lubang pipa pembuangan yang menuju ke wadah pembuangan. Ini terhubung ke atas. Jadi ini di sini saya akan menusuk. Jadi kita tusuk-tusuk sampai airnya ini bisa keluar ke bagian belakang ini teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan kabel. Biasanya untuk panjangnya ini sekitar 1 meter lebih. Nah, kita tusuk-tusuk seperti ini sampai air yang ada pada bagian atas ini keluar dan lancar melalui pipa pembuangan dari atas ke bagian belakangnya ini teman-teman.
Jadi sebelum melakukan pergantian untuk spare part yang saya jelaskan tadi, pastikan untuk lubang pembuangan yang ada di bagian belakang ini lancar teman-teman. Jadi meskipun melakukan pergantian, apabila untuk airnya ini tidak lancar ke bagian belakang atau ini untuk wadah pembuangannya tetap kering, tetap saja untuk pintu bagian bawah untuk kulkasnya ini tidak akan dingin teman-teman. Kemudian selanjutnya langsung saja kita ke intinya untuk proses pergantian bimetal defrostnya teman-teman. Untuk kerusakan bimetal defrost ini bisa teman-teman tandai dengan adanya embun atau uap yang ada di bagian dalam. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman bisa cabut untuk soketnya, atau teman-teman bisa perhatikan untuk bimetal defrost yang akan kita ganti. Di sini untuk bimetal defrostnya ada 4 kabel dan ada juga yang menggunakan 3 kabel teman-teman. Nah, di sini yang saya punya adalah 4 kabel. Nah, selanjutnya kita cabut soketnya seperti ini. Pastikan untuk pinnya ini tidak ada yang berkarat seperti ini teman-teman. Sekarang bisa kelihatan untuk perbedaan dari soketnya. Nah, ini berbeda. Jadi kita akan rakit untuk bimetal defrost yang mempunyai 4 kabel ini. Kita akan jadikan 3 kabel teman-teman. Jadi untuk caranya sendiri bisa teman-teman ikuti. Simak videonya hingga akhir agar teman-teman dapat untuk ilmunya. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita ke cara perakitan. Di sini bisa kelihatan untuk keluaran kabel dari soket ini ada 4 kabel. Nah, kemudian di sini terhubung ke defrost dengan 3 kabel. Dan ternyata ini terpisah dengan fuse keringnya teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang saya punya ini adalah defrost 4 kabel. Nah, bisa kelihatan kita pelajari untuk jalurnya. Jadi di sini ada yang terhubung ke termofuse langsung dan ada juga kabel yang terhubung ke defrostnya langsung teman-teman. Nah, sekarang kita pisahkan dulu terlebih dahulu untuk kabel termofuse ini. Untuk kabel termofuse terhubung dengan kabel merah dan hitam. Nah, teman-teman bisa ikuti untuk ujung dari kabelnya. Dari ujung dari kabel termofuse. Nah, bisa kelihatan masuk warna biru. Nah, kemudian keluar warna merah teman-teman. Jadi biar teman-teman pemula atau awam sekalipun tidak bingung, jadi kita selesaikan terlebih dahulu untuk kabel termofuse. Nah, sekarang bisa kelihatan di sini untuk kabel warna hitam kita hubungkan ke merah, kemudian keluar warna biru. Nah, ujung dari kabel warna biru ini kita hubungkan ke kabel warna merah teman-teman. Jadi jika teman-teman perhatikan untuk kabel fuse ini, untuk termofuse-nya ada gelang hitam dan ada juga yang pangkalnya itu lancip teman-teman. Jadi kita ikuti saja untuk jalurnya, untuk posisi dari termofuse-nya. Nah, sekarang selanjutnya setelah termofuse selesai, selanjutnya kita selesaikan untuk kabel defrost. Jadi untuk kabel yang terhubung ke bimetal defrostnya ini ada 2 teman-teman, warna coklat dan juga orange. Nah, sekarang teman-teman bisa perhatikan untuk defrost lamanya ini terhubung dengan kabel warna merah dan hijau. Jadi untuk yang turun ke bawah ini adalah kabel warna hijau. Kemudian yang di bagian atas ini kabel keluar warna merah teman-teman. Sedangkan di sini warna orange untuk kabel yang keluar dari bagian atas dan juga bagian bawah kabel warna coklat. Nah, sekarang langsung saja kita potong dan kita kupas kabelnya dan kita hubungkan ke soket. Jadi untuk warna orange ini terhubung dengan kabel bagian atas. Sekarang kita ikuti, ini kabel warna merah yang sebelumnya terhubung ke warna coklat teman-teman. Jadi teman-teman jangan berpatokan dengan warna kabel, namun silakan teman-teman ikuti untuk kabel keluaran dan juga kabel input dari defrostnya. Sedangkan untuk kabel warna orange ini
kita hubungkan ke kabel putih ke soket teman-teman. Nah, setelah terhubung seperti ini, selanjutnya kita amankan dengan menggunakan lem bakar karena untuk menghindari agar air tidak masuk ke dalam defrostnya ini teman-teman. Dan tentunya untuk pemakaiannya ini bisa lebih awet dan juga menghindari konslet. Kemudian sebelum teman-teman pasang ke soketnya, pastikan untuk pin soket yang ada di dalam ini tidak ada yang menghitam ataupun berkarat teman-teman. Jika berkarat bisa teman-teman bersihkan dengan minyak kayu putih. Nah selanjutnya setelah kita bersihkan, selanjutnya langsung saja kita pasang sesuai dengan posisinya. Dan kemudian setelah terpasang, teman-teman bisa perhatikan jadi di bimetal defrost ini untuk posisinya yang silver ini kita tempelkan ke sarang tawon. Jadi pastikan untuk bimetal dari defrostnya ini menempel erat di bagian sarang tawon yang ada di evaporatornya ini teman-teman. Kemudian kita selesaikan untuk kabel yang terhubung ke kipas. Jadi untuk kabel merah dan abu-abu ini bolak-balik bisa teman-teman. Karena ini arusnya AC, jadi bolak-balik bisa. Untuk soketnya tidak usah takut untuk tertukar. Setelah kipas terpasang, selanjutnya kita amankan untuk kabel hitam ini. Kita hubungkan ke warna putih. Ini adalah kabel heater. Kita masukkan saja seperti ini. Kemudian yang satunya lagi, kabel putih ke warna putih ini teman-teman. Jadi ini juga terhubung ke kabel heater. Dan setelah semua soket terpasang, selanjutnya kita pasang kembali kopernya teman-teman. Nah, setelah koper terpasang, selanjutnya teman-teman bisa perhatikan untuk pengatur udara yang mengarahkan ke bagian bawah. Ini kita setel di angka 3 agar kompresor tidak langsung bekerja keras teman-teman. Kemudian untuk pengatur udara di bagian bawah, untuk setelannya juga kita arahkan ke angka 3 ini teman-teman. Jadi untuk termostat suhu yang ada di bagian bawah juga kita putar knopnya mengarah ke angka 3 teman-teman. Jadi kita sesuaikan dengan posisi yang ada di bagian atas untuk pengatur udara dan juga ini termostatnya. Nah kemudian selanjutnya langsung saja kita colok dan kita akan tunggu hasilnya setelah 3 hari. Apabila tidak ada komplainan artinya untuk kulkasnya ini sudah berhasil dingin atas dan juga dingin di bawah teman-teman. Untuk lampu kulkasnya sendiri kata yang punya ini sudah lama tidak menyala teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk terus mendukung channel kami. Serta nyalakan tanda loncengnya untuk selalu mendapat notifikasi terbaru dari video-video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.